Tuan Besar Jacob Wilbert, aku tidak akan ikut campur dalam masalah ini. Pemuda itu menatap pria tua itu dalam-dalam dengan ketakutan di matanya. Keluar kamu, kata pria tua itu dengan dingin. Pemuda itu tidak berani mengatakan apa-apa dan pergi bersama orang-orang yang masih hidup. Pihak keluarga Woodley yang berada di samping sangat diam. Tidak ada yang tahu apa yang telah terjadi. Namun, mereka dapat melihat bahwa pria tua ini sama sekali bukan hal sepele. Menakutkannya lagi, dia mendekat ke arah Jensen. Bagaimana ini bisa terjadi? Aidan memasang ekspresi putus asa. Dia berpikir jika petinggi sekte Bangau Putih datang, Jensen akan mati tanpa ragu. Faktanya, seorang pria tua misterius lain yang justru datang, sementara Justin, yang terkejut dengan sebuah kalimat saja langsung melarikan diri. Siapa orang tua yang menakutkan ini? Tuan muda Jensen. Saat ini, pria tua itu berbalik menatap Jensen. Dia mengubah keagungan dan aura misterius sebelumnya dan menjadi penuh hormat. Jensen mengerutkan keningnya, dia tidak mengenal orang ini sama sekali. Tiba-tiba terlintas sesuatu, mungkinkah orang ini dari keluarga Wilbert? Namun, mengenai masalah pewaris, Jensen sebenarnya sedikit berkonflik. Dia mengangguk pada pria tua itu dan berjalan menuju Aidan. Jan Jensen, mau apa kamu? Melihat Jensen yang berjalan, Aidan benar-benar panik. Ayahnya, kakeknya, dan keluarga Woodley pun tidak ada yang bisa menghentikan Jensen. Sekte Bangau Putih juga tidak bisa menghentikannya. Lantas, siapa lagi yang bisa menyelamatkannya? Akhirnya dia sadar betapa bodohnya dia selama ini. Jensen datang ke depan Aidan, memegang leher Aidan dengan satu tangan, dan mengangkatnya ke atas. Kamu takut padaku? Jensen berkata samar sambil menatap lurus ke arah Aidan. Pada saat seperti itu, Aidan pun sadar bahwa air pasang pun telah berlalu. Dia mengangguk, takut? Bagaimana aku tidak takut? Dia berkata jujur. Di mana Elena? Jensen kembali bertanya. Hahaha, Jensen, aku tahu kamu akan membunuhku, tapi aku sudah berselingkuh di belakangmu. Aku memang tidak bisa melawanmu, tapi aku bisa membuatmu malu. Itu sudah cukup bagiku. Aidan tiba-tiba tertawa histeris. Dia jelas sudah menerima fakta. Lagi pula dia akan segera tewas. Lebih baik membiarkan Jensen menderita sebelum dia tewas. Mati. Begitu Jensen meraih telapak tangannya, leher Aidan patah dan kepalanya sudah miring. Matilah. Menyaksikan Aidan tewas, perasaan keluarga Woodley campur aduk, meskipun mereka sangat membencinya. Jika bukan karena kepentingan pribadi Aidan sendiri, bagaimana mungkin keluarga Woodley bisa dihancurkan seperti ini? Ini giliran kalian. Mata Jensen masih penuh dengan niat membunuh saat menatap keluarga Woodley. Ampun. Semua orang di keluarga Woodley berlutut dan bersujud terus-menerus. Melihat pemandangan ini, satu persatu petugas keamanan saling menghela napas dari kejauhan. Keluarga Woodley merupakan keberadaan para elit yang ada di ibu kota. Tulang mereka dipenuhi kesombongan dan darah mereka dipenuhi penghinaan. Mana mungkin mereka bisa rendah hati dan rendah diri? Mengampuni kalian? Suara Jensen tidak lagi manusiawi, dia berkata dengan dingin, jika hari ini, aku yang tidak sebanding dengan keluarga Woodley ini masuk ke keluarga Woodley, apakah kalian akan mengampuniku? Keluarga Woodley hanya diam. Masalah ini sudah jelas. Jika Jensen tidak memiliki kemampuan mencapai surga, saat dia melangkahkan kaki ke keluarga Woodley, mereka pasti menginginkan kematiannya. Ini bukan alasan benar atau salah, baik atau jahat, tapi alasan tinju siapa yang lebih besar. Saat ini, kepalan tangan Jensen makin besar, masuk akal jika digunakan untuk membunuh mereka. Ampunilah. Lebih banyak permohonan belas kasihan terdengar. Tuan muda Jensen, keluarga Woodley akan mati. Bunuh atau tinggalkan saja, aku menurut pada perintahmu. Pria tua di sampingnya tiba-tiba berseru, menatap ke arah keluarga Woodley seolah menatap sekelompok semut. Penatua, siapa kamu? Tolong ampuni kami. Para paman dan tetua keluarga Woodley semuanya gelisah seraya berteriak. Sosok yang bisa membuat sekte Bangau Putih hormat padanya tentu bukan hal yang sepele. Keluarga Wilbert. Pria tua itu memandang samar dan tidak menyembunyikan apapun. Well, keluarga Wilbert. Keluarga Woodley terkejut. Jika orang lain yang mendengar kata keluarga Wilbert, mereka sama sekali tidak akan terlalu memikirkannya,
tetapi karena mereka merupakan keluarga elit, tentu saja tahu apa yang diwakili oleh keluarga Wilbert. Mereka adalah salah satu keluarga paling misterius di Huasia yang tidak dikenal dunia. Namun, mereka memiliki pengaruh yang sangat besar. Jika keluarga Wilbert ingin menghancurkan keluarga Woodley, benar-benar semudah memotong kue. Kalian tahu di mana Elena berada? Jensen buka bicara. Meskipun dia memiliki hati seorang pembunuh, namun sifatnya tidak buruk. Apalagi ada begitu banyak orang di keluarga Woodley, beberapa dari mereka juga tidak bersalah. Dia tidak bisa membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu. Nona Elena telah dibawa pergi. Kami tidak tahu rencana Aidan untuk menculik Nona Elena. Kalaupun tahu, kami pasti akan menghentikannya. Pada saat kami tahu, itu justru sudah terlambat. Beberapa tetua keluarga Woodley yang sudah tua berkata dengan cemas. Siapa yang membawanya pergi? Jensen terus bertanya. Kami benar-benar tidak tahu kalau itu. Tetua keluarga Woodley menggelengkan kepala mereka satu demi satu. Tuan muda, jika kamu ingin mereka mati, kamu hanya perlu menganggukkan kepalamu. Sahut pria tua di sampingnya. Mendengar kalimat ini, anggota keluarga Woodley langsung ketakutan dan bersujud untuk memohon belas kasihan. Jensen akhirnya menggelengkan kepalanya. Kesalahan sudah ditebus oleh pelakunya, kini Aidan sudah tewas. Lupakan saja, tapi mulai sekarang, keluarga Woodley harus meninggalkan ibu kota. Baik seperti yang kamu katakan, kami semua akan segera pergi. Keluarga Woodley diberikan amnesti. Bagaimanapun, sejak kakek Woodley meninggal, keluarga Woodley sudah kehilangan panjinya, yang hampir sama dengan kematiannya. Terlebih lagi, aset keluarga Woodley mengalami defisit, sama sekali tidak mungkin untuk kembali. Ayo kita pergi. Jensen mengabaikan mereka, dia memikirkan cara untuk segera menemukan Elena seraya meninggalkan kediaman Woodley dengan langkah besar. Aku tidak ingin orang-orang tahu tentang kejadian hari ini, mengerti? Sebelum pria tua itu pergi, dia menatap ke semua orang. Dimengerti? Keluarga Woodley sama-sama mengangguk. Para penjaga keamanan dan master keluarga Woodley tersisa secara spontan mengerti dan mengangguk juga. Lagi pula, hanya orang mati yang bisa menyimpan rahasia. Mereka tidak ingin mati, jadi masalah hari ini harus membusuk di perut mereka. Faktanya, banyak orang yang tidak tahu apa yang diwakili oleh keluarga Wilbert, tetapi dari sikap hormat keluarga Woodley, mereka sudah menebak apa itu. Mereka adalah sosok luar biasa yang orang biasa pun tidak akan mampu untuk main-main dengannya. Ketika pria tua itu pergi, semua orang melihat sekeliling dan menghela napas dengan lega. Keluarga Woodley yang berusia ratusan tahun akhirnya gugur di hari ini. Orang yang menghancurkan pondasi berusia ratusan tahun ini hanyalah seorang dokter. Tuan muda Jensen, aku akan menyuruh seseorang untuk menemukan Nona Elena secepatnya. Setelah keluar dari kediaman Woodley, pria tua itu menyusul Jensen. Terima kasih. Jensen masih memikirkan Elena, terutama pada perkataan Aidan sebelum kematiannya, yang membuatnya sakit hati. Itu adalah istrinya, tapi dia malah dikotori oleh Aidan. Penatua, terima kasih atas bantuanmu dalam masalah barusan, aku bisa menyelesaikan sisanya sendiri. Setelah masalah ini, aku pasti akan berkunjung, terima kasih, ujar Jensen pada pria tua itu. Tuan muda Jensen, inilah yang harus aku lakukan. Pria tua itu sangat menghormati Jensen. Dia tersenyum dan berkata, baiklah, Tuan muda, jika kamu butuh bantuan, hubungi saja Angelina. Jensen mengangguk. Begitu pria tua itu pergi, dia mengeluarkan ponsel untuk melakukan panggilan, membuat orang-orang yang berkumpul di kediaman Woodley langsung bubar. Masalah di sini sangat besar sehingga tidak mungkin para petinggi tidak tahu. Hanya saja seseorang membantunya untuk menekan masalahnya, tetapi penekanan ini pasti tidak akan bertahan lama. Lebih baik menyetabilkan secepatnya. Bagaimanapun, sekarang telah menjadi masyarakat hukum. Jika masalah ini menyebar di internet, itu akan menimbulkan sensasi di Huasia. Panah, cek pengawasan di dekat kediaman Woodley dan temukan Elena. Jensen memerintahkan ke Panah lagi. Segera, berita datang dari pihak Panah. Bagian pengawasan memang telah melihat Elena dibawa pergi oleh satu orang. Kemudian segera menjelaskan arahnya. Sekarang, sistem intelijen di pihak Panah sudah menyebar ke seluruh ibu kota dan kota Asmenia, terutama peretas bernama Elisa, yang diam-diam mampu menyerang beberapa sistem resmi. Beri aku petunjuk. Wajah Jensen menjadi cemas.
Setelah mendapatkan arahan, dia segera bergegas. Tuan Jensen, apakah kami perlu membantu, kata panah. Kalian tunggu instruksinya. Jensen mengerti, setelah Elena mengalami hal semacam ini, dia pasti tidak ingin bertemu dengan siapapun, jadi Jensen berencana untuk menemuinya seorang diri. Hanya saja setelah nanti menemukan Elena, bagaimana dia bisa menghadapi Elena lagi? Dari sudut pandang seorang pria, istrinya berselingkuh darinya. Bagaimana rasa malu dan harga dirinya bisa dihapuskan begitu saja? Dari sudut pandang kekasih, pada saat-saat seperti itu, dia harus memberi Elena lebih banyak perhatian. Kacau. Hati Jensen benar-benar kacau saat ini. Mengikuti arah yang ditunjukkan oleh panah, Jensen bergegas menuju jalan raya sambil melihat petunjuk yang ada di pinggir jalan. Banyak jejak kaki di jalan raya, namun beberapa di antaranya menarik perhatian Jensen. Ini adalah jejak kaki seseorang. Tetapi dilihat dari kedalaman jejak kaki, orang ini sepertinya sangat berat. Hal ini menjelaskan satu alasan, bahwa orang ini membawa seseorang. Dia mengikuti jejak kaki itu dan sampai di sebuah gunung yang berada di samping jalan raya. Jejak kaki makin sedikit, tetapi semua jejak ini menunjukkan bahwa orang ini ada di gunung. Siapa ini? Setelah berjalan selama setengah jam, terdengar suara waspada. Itu adalah suara Elena. Elena, ini aku. Dengan terburu-buru, Jensen mempercepat lajunya, tak lama kemudian dia melihat Elena di tempat terbuka. Saat ini, Elena tampak sangat lesu. Setelah melihat Jensen, emosinya jelas mengelak. Melihat penampilannya, Jensen ingin mengatakan sesuatu, namun dia tidak tahu bagaimana cara mengatakannya. Jensen, kamu sudah tahu kan? Pada akhirnya Elena bertanya. Yang terpenting, dia tidak bermaksud berkhianat dari Jensen. Dia mencintai Jensen, pengkhianatan semacam ini memang sungguh menyiksanya. Tetapi dia lebih suka mengatakannya dengan jujur. Adapun konsekuensinya, dia membiarkan Jensen menentukan pilihan. Elena berharap cintanya dengan Jensen murni, serta tubuhnya pun juga tanpa celah. Aku mengerti. Jensen mengangguk, dia mencoba menenangkan, sebenarnya, bukan apa-apa. Ada beberapa perawan dalam masyarakat ini yang berhubungan sebelum menikah. Jangan terlalu memikirkan hal itu. Begitu Elena mendengar ini, air matanya tidak bisa berhenti mengalir. Entah mengapa, makin Jensen mengatakan ini, makin banyak rasa bersalah dan sakit hati yang dirasakannya. Dia lebih suka Jensen memberikannya omelan yang baik daripada melihat Jensen memperlakukannya dengan begitu baik. Jensen, ini terjadi setelah kita menikah. Dari sudut lain, akulah yang selingkuh. Elena menangis dan berkata, selain itu, aku tahu mungkin mulutmu tidak peduli, tapi bagaimana dengan hatimu? Kamu adalah seorang pria. Setiap orang tidak bisa menerima ini. Aku berterima kasih karena telah memaafkanku, tapi aku tidak bisa menerima diriku yang kotor ini. Elena. Hati Jensen terasa sakit. Elena menggelengkan kepalanya dan menangis, sebaiknya kamu lihat Veronica. Dia menyelamatkanku, tapi dia tidak tahu apa yang terjadi. Saat ini dia di dalam gubuk yang ada di depan sana. Ekspresi Jensen berubah. Dia dengan cepat mengikuti Elena dan melihat sebuah rumah kayu di hutan. Itu mungkin tempat di mana para penjaga gunung biasa meletakkan barang-barang. Setelah masuk, dia melihat Veronica sedang meringkuk di sudut dengan seluruh tubuh yang gemetar. Elena, cepat pergi. Merasa bahwa pintu kayu didorong terbuka, Veronica mengeluarkan suara lemah, tetapi suara ini sebenarnya mengandung raungan seperti binatang buas. Veronica, ini aku. Jensen berlari menghampiri, lalu memeriksanya. Wajahnya berubah drastis. Ramuan Gen? Jensen, apakah itu kau? Veronica mendongak menatap Jensen, jiwanya sepertinya sudah sedikit pulih. Kenapa baunya seperti ramuan Gen? Kamu sedang mengalami perubahan awal. Jensen berkata dengan sungguh-sungguh. Aku. Veronica ingin mengatakan sesuatu, tapi dia mampu tercurahkan. Melihat penampilannya, Jensen menebak sesuatu. Apakah kamu menyuntikkan ramuan Gen itu sendiri untuk menyelamatkan Elena? Jensen, pergi saja, tinggalkan aku sendiri. Veronica akhirnya berkata, setelah ramuan Gen disuntikkan, ada kemungkinan besar untuk berubah menjadi makhluk aneh yang tidak sadar. Aku tidak ingin kamu melihat sisi terjelek dari diriku.
Meskipun dia tidak mengatakannya secara spesifik, sebenarnya itu hampir sama dengan apa yang ditebak Jensen. Saat itu, Elena diculik oleh Aidan dan yang lainnya. Veronica sama sekali tidak bisa menyelamatkannya, jadi satu-satunya cara adalah dengan menyuntikkan ramuan gen. Di samping itu, keluarga Woodley memang menyembunyikan ramuan gen. Sayangnya, Veronica paling menentang ramuan gen tersebut. Jika tidak, dia tidak akan berulang kali berencana menghancurkan keluarga Woodley bersama Jensen. Akan tetapi, demi Elena, dia bahkan bersedia menyuntikkan ramuan gen tersebut. Ramuan gen. Setelah Elena mengerti alasannya saat ini, dia makin merasa bersalah. Semua salahnya. Dia adalah beban semua orang. Dia selalu menilai orang lain dari sudut pandang yang tinggi, tetapi dia terus membawa masalah kepada orang lain. Akan lebih baik jika Jensen membunuh Aidan. Jika dia tidak menghentikannya saat itu, hal semacam ini tidak akan terjadi, bukan? Dan sekarang, dia bahkan membawa masalah pada Veronica. Dalam sesaat, Elena merasa dirinya tidak berguna dan sama sekali tidak pantas mendapatkan cinta Jensen. Veronica, tenanglah. Jensen pun juga panik. Dia mengeluarkan pil 9 revolusi dan meletakkannya di mulut Veronica. Kemudian dia merobek pergelangan tangannya dan meneteskan darah ke dalamnya. Jensen, terima kasih, tapi itu tidak berguna. Aku merasakan bahwa tubuhku menolak perubahan genetik. Aku mungkin tidak akan bisa selamat dari perubahan awal. Veronica menggelengkan kepalanya melihat Jensen. Wajahnya pucat, dan kerutan mulai muncul. Tanda-tanda penuaannya sama dengan Jessica, bedanya Jessica telah selamat dari perubahan awal, sedangkan Veronica masih sulit untuk dijelaskan. Jangan mengatakan omong kosong, kamu pasti bisa melakukannya. Jensen buru-buru menghibur. Jensen, bukankah darahmu adalah serum? Mengapa tidak efektif? Elena tak kalah cemas. Saat ini dia sedang mengalami perubahan dari sel-sel manusia modifikasi genetik, darahku sudah terlambat untuk mengobati. Jensen menggelengkan kepalanya dan berkata, berhubung kita belum mencapai perubahan saat itu, dan baru saja bertransformasi, maka dari itu serumnya manjur. Kamu seorang dokter, kamu pasti punya cara lain. Elena berkata lagi. Wajah Jensen tampak suram. Dia dokter yang baik, tapi dia bukan dewa atau makhluk abadi. Dia tidak punya cara untuk menghadapi racun yang baru lahir seperti ramuan gen. Jensen, malapetaka tetap memiliki kehidupan. Jangan terlalu sedih, aku sudah sangat puas bisa bersamamu sebelum aku mati. Suara Veronica menjadi makin lemah, dan ada lebih banyak kerutan di wajahnya, seperti orang tua berusia 70-80 tahunan. Aku bisa mendeteksi bahwa tubuhku menurun drastis. Ini pasti akibat kegagalan transformasi sel. Veronica berkata lagi, bagaimanapun juga, aku tidak mau melihat penampilanku yang sekarang, aku juga takut kamu melihatnya. Veronica, kamu selalu yang paling cantik di hatiku. Jensen mengucapkan kata demi kata. Kamu berbohong padaku, aku pasti seperti wanita tua sekarang. Suara Veronica sangat lemah, sayang sekali, mimpiku masih belum terwujud. Mimpimu adalah naik biang lala di seluruh dunia. Aku akan membawamu untuk mencapai mimpimu. Aku janji padamu. Dengan perasaan yang masam, Jensen berkata dengan sungguh-sungguh. Terima kasih. Veronica mengungkapkan senyum, tetapi karena usianya yang sudah tua, senyum ini menyebabkan lebih banyak kerutan di wajahnya. Jensen, aku ingin menanyakan sesuatu. Apa kamu pernah menyukaiku? Dia mengangkat matanya dan menatap Jensen. Jensen terlihat kaget dan tidak menjawab untuk beberapa saat. Elena sudah menangis terisak dari awal. Dia menyadari bahwa dia bukanlah tandingan Veronica. Veronica adalah putri dari keluarga Woodley, yang mana memiliki permusuhan dengan Jensen. Namun, demi cinta, dia rela berdiri di sisi Jensen dan melawan keluarga Woodley bersamanya. Sedangkan dirinya? Semua penuh keegoisan. Demi keluarga Miller, dia terus-menerus membuat Jensen sakit hati. Jensen, aku tahu sulit bagimu untuk menjawabnya, tapi aku hanya ingin mendengar perkataanmu yang paling jujur. Bisakah kamu berjanji padaku? Ucap Veronica. Tidak, aku selalu berterima kasih padamu. Jensen tidak berbohong, juga enggan membohongi Veronica. Aku tahu itu. Tanpa diduga, Veronica tersenyum dan berkata seraya mengejek diri,
Sebenarnya, tidak masalah apapun jawabannya, karena aku tahu bahwa aku menyukaimu, itu sudah cukup. Menyukai seseorang dan bisa meninggal demi dia, aku tidak menyesal sedikit pun. Lagi pula, tidak semua orang di dunia ini yang perasaannya terbalaskan oleh seseorang yang disukainya. Seraya berbicara, dia perlahan-lahan menutup matanya. Saat Jensen mendengarkan perkataannya, hatinya seperti ditusuk keras oleh sesuatu. Pada saat seperti itu, dia merasakan dengung angin di telinganya begitu keras. Bahkan udara di rumah kayu pun terasa menyesakkan. Dia tidak tahu, entah itu rasa bersalah atau apa. Yang dia tahu hanyalah saat ini dirinya merasa kesakitan. Veronica! Jensen meraung dan mencari di ingatan leluhur. Jarum perak muncul di tangannya dan dengan cepat dan mendarat di titik akupuntur Veronica. Ini adalah jarum ke-11 dari 12 jarum yin yang, yaitu teknik api gunung. Ini adalah metode akupuntur langka dan jarang digunakan, yang dapat membakar vitalitas pasien, sehingga memungkinkan tubuh untuk mencapai keadaan mati suri. Teknik jarum ini sebenarnya merupakan jarum terlarang. Hal ini tidak diperlukan kecuali mencapai fase kritis. Manfaatnya yakni dapat menyelamatkan nyawa seseorang, kerugiannya adalah orang tersebut akan selamanya koma. Jensen. Menyaksikan Veronica memejamkan mata, hati Elena terasa sangat sakit. Dia makin membenci dirinya sendiri. Veronica, suatu hari, aku akan membawamu naik biang lala di seluruh dunia. Jensen terus mengayunkan jarum-jarumnya. Jarum peraknya mendarat di Veronica, membentuk pola yang aneh. Apalagi terdapat api yang menyala di atas setiap jarum perak, yang mana api tersebut adalah api yang. Api ini membara di atas tubuhnya sebanyak 3 kobaran. Melihat Jensen seperti orang gila, Elena menggigit bibirnya dan akhirnya pergi dengan tenang. Angin di luar, entah sejak kapan menjadi lebih dingin. Dia melirik rumah kayu itu untuk terakhir kalinya. Dia tidak memiliki wajah untuk bertemu Jensen lagi, kemudian berangsur menghilang ke dalam hutan. Saat Jensen mengatakan pada Veronica bahwa dia tidak menyukai Veronica, dia tahu pasti dirinya akan menyalahkan Jensen lagi. Yang disebut perayu sebenarnya adalah kecurigaannya sendiri. Demi dirinya, Jensen selama ini telah menjaga batasan antara suami dan istri. Meskipun dengan upaya dan cinta Veronica yang begitu besar untuk Jensen tidak pernah melanggar prinsipnya. Oleh karena itu, dia tidak memiliki keberanian untuk bertemu Jensen. Waktu berlalu dengan cepat, malam pun tiba, rumah kayu menjadi gelap dan sunyi seakan terisolasi dari dunia. Jensen duduk di tanah seraya memeluk Veronica. Matanya sendu dan dingin. Veronica diselamatkan, tetapi seperti menjadi mayat hidup. Ini adalah wanita pertama dalam hidup Jensen yang tidak meminta imbalan namun hanya tahu cara memberi. Dia teringat saat-saat bersama Veronica. Di masa lalu, dia telah salah paham pada Veronica berkali-kali, dia juga cuek dan acuh tak acuh terhadap Veronica, tetapi Veronica tidak pernah menyerah. Sifat dingin seperti apapun, dia selalu mengandalkan waktu untuk meluluhkannya, lagi dan lagi. Sampai akhirnya membuat Jensen bisa menerimanya. Veronica tergila-gila hingga menjadi gila, demi cinta, dia rela melakukan yang terbaik. Aku bersumpah, suatu hari nanti aku akan membangunkanmu. Jensen bergumam dalam hati. Pada saat ini, dia baru sadar bahwa Veronica memegang selembar kertas di tangannya, memegangnya dengan sangat kuat. Jensen mengambilnya dan melepaskan api yang meminjam cahaya untuk melihat catatan tersebut. Kata-kata di catatan itu tidak rapi, menandakan bahwa itu ditulis oleh Veronica setelah dia tiba di rumah kayu. Jensen, aku tidak tahu apakah aku bisa bertahan kali ini, tapi aku ingin memberitahumu bahwa Elena tidak bersalah. Ketika kakakku akan melakukan sesuatu, aku menjatuhkan kakakku dan membawa Elena pergi. Elena sendiri tidak tahu tentang hal ini, karena dia sudah pingsan saat itu. Aku berharap semoga hubungan kalian tidak mengalami konflik karena hal ini. Aku berharap kalian akan selalu saling mencintai, berpegangan tangan dan menua bersama anak-anak kalian nanti. Selain itu, aku sudah menjadi makhluk aneh. Kamu, jangan menertawakanku, ya. Tidak banyak kata yang tertulis dalam catatan itu, tapi hanya ada satu makna yang tersirat, dia tidak ingin Jensen terpisah dari Elena. Gadis konyol. Jensen memegang catatan itu, telapak tangannya seberat simpul, air mata diam-diam menetes di atas catatan itu. Tidak dapat disangkal, dia tidak menyukai Veronica sebelumnya,
tetapi dia terharu oleh gadis yang periang ini. Semua yang dia lakukan adalah demi Jensen, bahkan tidak pernah memikirkan dirinya sendiri. Aku juga makhluk aneh, kita pasangan serasi. Dia memeluk Veronica dengan maksud menghargainya. Sayangnya, gadis yang telah merecokinya di masa lalu, yang tidak pernah terusir oleh kata-kata dingin Jensen, kini tidak bisa bangun. Melihat sekeliling rumah kayu, sudah tidak ada sosok Elena. Akan tetapi, Jensen tidak mengejarnya, dia juga tidak ada niat. Bahkan meskipun Elena ternyata tidak bersalah, itu tidak masalah saat ini. Dia tahu mengapa Elena pergi. Barangkali dia malu melihatnya, atau barangkali dia merasa bersalah. Di tengah malam, Panah dan yang lainnya tiba. Setelah melihat Jensen berjalan keluar dari rumah kayu, mereka semua terdiam. Mereka menemukan bahwa Jensen telah berubah. Perubahannya sangat aneh, membuat orang-orang merasa takut. Jika seumpama Jensen bergegas mendatangi keluarga Woodley dan mengamuk di sana, maka Jensen yang sekarang bersikap acuh tak acuh. Namun, ketidakpedulian lebih sulit diterima daripada mengamuk, karena Jensen yang acuh membuat orang-orang tidak tahu sama sekali apa yang dipikirkannya, seolah-olah dia sedang berada ribuan mil jauhnya. Setelah sekian lama, Jensen menggendong Veronica dan kembali ke rumah komunitas. Jensen, di mana Elena? Natasha berlari dengan cemas. Dia sudah pergi, ucap Jensen samar. Sudah pergi? Pergi kemana? Kenapa kamu tidak menghiburnya? Dia berada di kondisi terendah saat ini, harusnya kamu menemaninya. Apakah kamu membencinya? Natasha tahu apa yang terjadi. Dia menatap gadis di punggung Jensen dan kembali bertanya, Dia Veronica. Jensen berkata dengan samar, mulai hari ini dan seterusnya, dia akan tinggal di rumah kita. Aku akan merawatnya selama sisa hidupku. Mengetahui nada bicara Jensen cukup datar, Natasha enggan untuk bertanya lagi. Dia segera membantu membereskan tempat tidur. Elena, dia tidak bisa melewati fase itu sendirian. Percuma saja aku mencarinya. Dia juga akan menghindariku. Biarlah berjalan secara alami. Setelah menempatkan Veronica, Jensen berkata kepada Natasha, karena perlindungan Veronica, dia tidak bertemu dengan tangan beracun Aidan. Sebaliknya, Veronica justru tewas karena Elena. Seluruh tubuh Natasha bergetar, lalu dia mengangguk. Apa kalian benar-benar harus berakhir seperti ini? Hubungan Jensen dan Elena telah melewati banyak suka duka di sepanjang perjalanan. Mengapa Tuhan tidak membiarkan hubungan mereka menjadi normal? Kehidupan yang damai yang baru saja terjadi, kini bergejolak lagi. Elena adalah gadis yang baik, bertanggung jawab dan lebih bermartabat. Selama dia belum memaafkan dirinya sendiri, dia tidak akan pernah kembali. Duduk di sofa, Jensen bersuara dalam. Aku mengerti. Natasha tidak menanyakan perihal Elena lagi. Dia tahu bahwa itu karena Aidan, bagaimanapun Jensen sempat ingin membunuh Aidan, tetapi Elena telah menghentikannya. Sekarang pembalasan telah datang, tetapi yang menanggung balasannya adalah Veronica. Elena, hati nuraninya sedang gelisah. Kakak Natasha, untuk kedepannya aku akan memintamu untuk membantu merawat Veronica. Jika kamu tidak bisa mengurusnya, tolong suruh seseorang. Jensen kembali mengucapkan kalimat dan meninggalkan ruang tamu untuk menelepon seseorang. Aku ingin tahu keseluruhan ceritanya. Aku ingin melakukan perhitungan pada siapapun yang terlibat dalam masalah ini satu persatu. Baik, Tuan Jensen. Setelah menutup telepon, Jensen menyalakan rokok. Suasana hatinya sedang berantakan sekarang, dia butuh rokok untuk menenangkan diri. Tiba-tiba, dia kembali memikirkan bayangan di dalam benaknya. Bayangan ini pergi, namun tak akan pernah bisa dihapus dalam hatinya. Mungkin aku tidak akan pernah bisa melepaskannya. Statusku saat ini, dengan melambaikan tanganku di ibu kota, maka ibu kota akan bergolak. Kupikir aku bisa melindunginya, tapi itu masih belum cukup. Pada akhirnya, aku masih terlalu lemah. Pada akhirnya, aku masih terlalu baik kepada sebagian orang. Memuntahkan seteguk asap rokok ke langit, Jensen menggelengkan kepalanya seraya menyalahkan diri sendiri. Jika dia cukup kejam kepada keluarga Woodley, tidak akan ada hal seperti itu sekarang. Keesokan paginya, Jensen memeriksa Veronica, kemudian menyeka wajah Veronica dengan hati-hati. Penampilan Veronica masih tua, masih tertidur, semua aspek fungsi tubuhnya pun masih terbilang cukup bagus.
Jensen, kamu adalah seorang dokter terkenal. Apakah tidak ada cara untuk membangunkannya? Tanya Natasha di sampingnya. 3 api di tubuhnya telah padam, yin dan yang di tubuhnya pun tidak stabil. Butuh terlalu banyak obat langka untuknya bangun, teknologi tinggi saat ini tidak dapat melakukannya, hanya obat kuno yang dapat melakukannya. Jensen menjelaskan, tetapi resep yang dibutuhkan untuk ramuan obat herbal ini sangat berharga. Selain itu resepnya juga perlu dipelajari, jadi dia hanya bisa seperti ini untuk sekarang. Meskipun dalam warisan leluhur, ada beberapa resep yang dapat menyembuhkan pasien koma, Jensen tidak yakin mana yang cocok untuk Veronica. Selain itu ramuan obat herbal yang dibutuhkan untuk resep itu terlalu langka. Saat ini, dia hanya bisa menunggu. Jaga dia. Aku akan pergi ke rumah keluarga Miller untuk mengurus sesuatu. Sesaat, Jensen berdiri dan pergi. Agak ragu di tengah jalan, akhirnya dia menelepon Panah untuk memintanya membantu menangani masalah Daniel. Selain itu, beberapa hal harus ditangani, seperti Jonathan contohnya. Terakhir kali, Jonathan meminta seseorang untuk menangkapnya. Jika bukan karena kecelakaan yang menimpa penatua Jack, Jensen pasti sudah datang lebih dulu. Setelah kembali ke rumah keluarga Miller, sebelum masuk, terdengar suara ribut-ribut di dalam. Setelah masuk, sekelompok orang sedang mengelilingi anggota keluarga Miller. Uang kerjasama harus diberikan, ujar seorang pria parubaya yang kekar seraya menunjuk kerumunan keluarga Miller. Leinin dan yang lainnya sepertinya takut pada orang-orang ini. Bahkan Renata, yang selalu bersikap judes, dia hanya diam saja saat ini. Kakak ipar, kamu kembali. Setelah melihat Jensen, Ricky orang pertama yang merasa senang. Apa yang terjadi? Tanya Jensen sembari berjalan mendekat. Orang-orang yang ingin datang ke keluarga Miller masih belum tahu tentang masalah Elena. Jika tidak, mereka tidak mungkin akan setenang ini. Mereka mengatakan telah bekerja sama dengan perusahaan makanan kami, lalu mereka ingin kami memberikan uang, jika tidak mereka akan membawa Kak Jessica. Ricky berkata dengan cemas, tetapi sebenarnya kami tidak memiliki kerja sama apapun dengan grup Nelesian. Omong kosong, sekali kami katakan kerjasama, ya berarti kerjasama. Sekarang aku akan memberimu 1 menit lagi untuk mempertimbangkan. Dengan dingin pria parubaya berbadan kekar itu berkata lagi. Siapa kalian? Jensen mengerutkan keningnya dan mendekat. Kami dari grup Nelesian, nak, jangan ikut campur dalam hal-hal yang seharusnya tidak kamu urusi. Pria parubaya kekar itu menyalakan rokok dan berkata dengan acuh tak acuh. Sikap mereka sangat angkuh, seolah-olah mereka berjalan menyamping di seluruh ibu kota. Grup Nelesian? Jensen baru pertama kali mendengarkan grup ini. Ricky, yang ada di sebelahnya, berkata dengan gelisah, kakak ipar, di balik layar grup Nelesian, kudengar dia salah satu dari 2 raja surgawi ibu kota, bos besar yang dikenal dengan nama Tobias. 2 raja surgawi ibu kota adalah tokoh masyarakat yang berpengaruh yang setara dengan Jonathan. Pantas saja dia bersikap begitu arogan. Datang untuk Jessica. Tiba-tiba Jensen menebak sesuatu. Terakhir kali, administrasi umum mengirim seseorang untuk menculik Jessica, tetapi gagal. Kali ini, tidak lagi meminjam kekuatan resmi, melainkan kekuatan dunia Jianghu. Kembali dan katakan pada Tobias bahwa aku melindungi keluarga Miller. Pergi sana. Jensen tidak memberikan kesan apapun. Sekarang Elena sudah pergi, dia akan menjaga keluarga Miller dengan baik untuk Elena. Ini merupakan kompensasi yang diberikan Jensen untuknya. Siapa kamu berani mencampuri urusan keluarga Miller? Pria parubaya yang kekar menjadi marah. Jensen, pemimpin keluarga Miller. Jensen mengucapkan kata demi kata. Jensen? Pria parubaya kekar itu saling memandang dan tersenyum. Mereka belum pernah mendengar nama ini. Namun, mereka tidak menyukai sikap kurang ajar Jensen. Perlu diketahui bahwa grup Nelesian jarang bertemu orang-orang seperti itu selama mereka bekerja di ibu kota. Bukankah ini sama saja cari mati? Anak muda, posisi sebagai pemimpin keluarga Miller bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh siapapun. Kamu tidak akan bisa bertahan. Pria parubaya kekar itu mengungkapkan senyum main-main, seolah-olah dia sedang melihat orang bodoh. Aku bisa bertahan. Ucap Jensen dengan santai. Kamu tidak bisa bertahan. Pria parubaya bertubuh kekar itu makin serius. Dia suka junior yang seperti ini, melampaui batas tanpa tahu apa-apa.
Lagi pula, setelah pemuda ini mengerti apa itu grup Nelesian, sudah bisa ditebak bahwa sikap Sok di depannya ini akan berubah menjadi ketakutan, rasa hormat serta kerendahan hati. Kamu belum tahu keberadaan grup Nelesian seperti apa. Pria parubaya berbadan kekar itu kembali berucap, namun begitu ucapannya terjatuh, Jensen sudah lebih dulu bergerak. Dari masalah keluarga Woodley sebelumnya, dia tahu bahwa sebenarnya tidak perlu bersikap sopan kepada sebagian orang. Bug. Dia menendang, membuat mata pria parubaya berbadan kekar itu melotot. Antara ingin marah dan tertawa. Marah karena pemuda ini berani mengambil langkah untuk menyerang. Tertawa karena ternyata pemuda ini cukup gila. Apakah dia tidak tahu bahwa dia sedang menendang pelat besi? Anak muda, kamu bahkan berani melawan anak buah Tobias. Sungguh tak terduga. Begitu mengatakan ini, dia ditendang beberapa meter jauhnya. Setelah tersungkur di tanah, wajahnya menjadi suram dan berteriak, bunuh dia. Setelah mengatakan itu, dia memuntahkan seteguk darah. Dia merupakan petarung andalan Tobias. Kemampuan seni bela dirinya sangat baik, tetapi melihatnya ditendang oleh seseorang sampai muntah darah, dia merasa sangat aneh. Sialan, beraninya kamu melawan Kak Ken? Yang lainnya mulai menyerang Jensen. Orang-orang ini adalah sosok penjilat darah dengan pisau, mereka selalu menyerang tanpa ampun. Kakak ipar, hati-hati. Ricky seketika cemas. Berhenti membuat masalah. Renata dengan cepat menarik Ricky, menghindarkannya agar tidak ikut campur. Saat ini, Jensen seperti singa yang marah. Profound Ki miliknya mengepul, memandang rendah mereka dan menyapu dengan beberapa tendangan. Bu! 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 Seperti angin musim gugur menyapu daun-daun yang berguguran, semua preman ini tersapu, antara kaki, kalau tidak tangannya yang patah. Cepat dan kejam pula. Selain itu serangannya tanpa ampun. Kak Ken terkejut. Anak ini begitu pandai bertarung? Tetapi pada saat ini, sebuah tendangan tiba-tiba datang dan memaksanya menyilangkan tangan untuk melawan. Bab 965 keluar dari keluarga Miller. Grup. Tubuhnya mundur menabrak dinding, sehingga membuat dinding tersebut pun retak. Tulang lengannya makin berdecak, seolah hampir patah. Kak Ken benar-benar terkejut. Untuk mengetahui bahwa dia bisa menjadi petarung, tidak perlu banyak bicara tentang kekuatannya. Seorang junior bisa mengalahkannya seperti ini? Lihatlah pemuda ini, lemah lembut, sama sekali tidak seperti praktisi seni bela diri. Kak Ken, bocah ini menyerang kita secara mendadak. Di atas tanah, yang lain tiba-tiba berteriak. Kak Ken akhirnya mulai tenang. Benar, harus menjadi alasan untuk menyerang secara mendadak. Dia berdiri tegak dan berkata dengan ringan, "Nak, kamu benar-benar telah membuat Tobias marah. Harga ini bukan sesuatu yang bisa kamu tanggung. Tunggu saja sampai bertemu dengan murka Tobias." Begitu kata-kata jatuh, Jensen kembali menendang. Kak Ken langsung meraung, dia mengerahkan semua kekuatannya dan melayangkan pukulan. Bu! Ketika tinju dan kaki saling bertemu, Kak Ken akhirnya tahu batas mana yang telah dicapai oleh Jensen. Krek! Krek! Tulang lengannya hancur, seluruh lengannya bengkok ke belakang, sungguh menakutkan. Tubuh itu menabrak dinding di belakangnya lagi, sehingga seluruh dinding runtuh. Aksi ini membuat suasana hening. Anak buah Kak Ken mana yang berani bergerak di saat seperti ini? Seraya menahan rasa sakit yang parah, Kak Ken berusaha bangun. Sayangnya, sebuah kaki tiba-tiba menginjaknya dan langsung mematahkan kakinya. Murka Tobias, sungguh luar biasa. Bu. Selanjutnya, Jensen menginjak kaki Kak Ken yang satu lagi. Kembali dan sampaikan pada Tobias untuk tidak mencampuri hal yang tidak semestinya dicampuri, atau jangan salahkan aku jika akan menghancurkannya. Pergi. Tendangan lain pun dilayangkan, membuat Kak Ken terbang puluhan meter jauhnya dan ambruk di luar kediaman Miller. Anak buah Kak Ken gemetar seketika, mereka memandang Jensen seperti makhluk aneh. Pemuda ini benar-benar menghajar tanpa ampun, dia bahkan menantang Tobias secara langsung. Di ibu kota, selain beberapa orang saja, mana ada yang berani berbicara seperti ini? Masih belum pergi. Jensen mengalihkan pandangannya pada orang-orang itu. Satu persatu dari mereka bergidik, tanpa berani mengatakan apa-apa, mereka langsung berlari dan menyeret Kak Ken untuk kabur. Begitu beringas.
Mungkin hanya Tobias saja yang mampu menghadapinya. Melihat orang-orang tersebut menghilang tanpa jejak dalam sekejap mata, Ricky dan yang lainnya tercengang. Selama ini mereka tahu Jensen memang beringas, tetapi mereka tidak menyangka bahkan anak buah Tobias pun tidak berani padanya. Perlu diketahui bahwa itu adalah dua raja surgawi ibu kota. Namun, perkataan Jensen sebelumnya, aku adalah pemimpin keluarga Miller, membuat mereka sangat senang. Sebenarnya, sejak dulu mereka menginginkan Jensen menjadi pemimpin keluarga Miller, namun Jensen selalu menolak. Kali ini, dia akhirnya setuju. Berpikir jika keluarga Miller didukung oleh Jensen, tidak akan ada orang di ibu kota yang berani mengusik mereka. Jensen, mereka adalah anak buah Tobias. Saat ini, Renata tiba-tiba berteriak, aku tahu kamu sangat pandai bertarung dan memiliki banyak relasi, tetapi kamu telah membuat masalah dengan keluarga Woodley dari keluarga elit itu. Sekarang, justru membuat masalah dengan Raja Surgawi. Ibu kota ini bukan milikmu yang bisa seenaknya kamu kuasai. Renata. Mata Jensen tiba-tiba menatap Renata. Ekspresinya dingin, dengan nada bicara yang tampak menguasai. Dalam sekejap, Renata terlalu takut untuk membuka mulut. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Jensen bersikap begitu tegas. Rasanya sama seperti melihat kakek Miller. Keluarga Woodley yang kamu ucapkan barusan sudah binasa. Apa kamu tidak membaca koran? Ucap Jensen dingin. Aku tahu. Renata menjawab dengan ketakutan. Masalah ini sudah tersebar luas pagi ini. Kalau begitu, apakah kamu tahu siapa yang membuat keluarga Woodley hancur? Jensen kembali melangkah maju. Renata hanya diam. Jensen saat ini membuatnya merasa sangat ketakutan. Keluarga Miller lainnya pun hanya terdiam. Mereka merasakan keagungan seorang pemimpin keluarga pada diri Jensen. Itu aku. Jensen berkata dengan suara yang dalam, tadi malam, akulah yang membunuh kakek Woodley, pemimpin keluarga Woodley dan Aidan seorang diri. Aku yang mendesak keluarga Woodley untuk meninggalkan ibu kota dalam semalam. Boom. Setelah kalimat ini terucap, semua orang di kediaman Miller bergidik. Itu Jensen? Menantu keluarga Miller. Menantu yang dulunya paling dibenci oleh keluarga Miller karena hidup menumpang pada istrinya. Sekarang, dia bisa membuat sebuah keluarga elit lenyap dari Huasia hanya dengan lambaian tangannya? Kamu berbohong. Tubuh Renata gemetar, ada suara berulang-ulang dalam pikirannya yang mengatakan kepadanya bahwa ini tidak mungkin benar. Jensen memang sangat mampu, tapi bagaimana mungkin menghancurkan sebuah keluarga elit? Ya atau tidak, percaya atau tidak, itu tidak penting sekarang. Jensen tidak ingin menjelaskan apapun pada Renata, selain itu dia juga tidak tertarik. Meskipun Renata memiliki suara dalam pikirannya, tetapi alasannya mengatakan bahwa semua ini sangat mungkin. Aku ingin tanya padamu, bukankah kamu yang menyuruh Elena pergi ke kediaman Woodley? Tanya Jensen secara tiba-tiba. Aku? Renata tampak cemas. Katakan. Suara Jensen tiba-tiba datang seperti petir yang menggelegar. Renata duduk di lantai dengan ketakutan seraya melihat ke arah anggota keluarga Miller lainnya untuk meminta bantuan. Namun, tidak ada seorang pun keluarga Miller yang unjuk bicara, seolah-olah mereka telah setuju atas status Jensen sebagai pemimpin keluarga. Saat pemimpin keluarga yang bertanya, bagaimana mereka bisa ikut campur? Apakah dengan kamu tidak mengaku, maka aku tidak mengetahuinya? Aidan mengancammu dan memintamu untuk membuat pertemuan dengan Elena. Kamu mengajak Elena mengobrol secara pribadi dan mengatasnamakan keluarga Miller, sehingga mengakibatkan Elena pergi ke kediaman Woodley sendirian dan hampir dilecehkan oleh Aidan. Jensen maju selangkah, mengabaikan Renata. Karena itulah, Elena pergi. Tidak ada yang tahu kemana perginya. Ah, jadi ini alasan kakak meninggalkan surat tadi malam. Diana berseru seketika, awalnya dia penasaran apa yang sedang dilakukan kakaknya tersebut. Lalu, Jensen kembali melanjutkan, karena itulah, aku sangat marah dan menghancurkan keluarga Woodley dalam semalam. Hah? Renata tersentak. Sebelumnya, dia hanya percaya 50%, tetapi sekarang dia sudah percaya 100%. Terdapat senyum pahit di sudut mulutnya. Dulu, dia selalu merasa bahwa Jensen tidak sebanding dengan keluarga elit. Elena memang salah memilih Jensen, tetapi sekarang dia sungguh menyesalinya. Menantu keluarga Miller ini, sebenarnya sudah berubah sejak lama.
Keluarga elit bahkan sama sekali tidak memperhatikan hal tersebut. Dialah yang salah, dialah yang terlalu keras kepala, dialah yang terlalu merasa benar sendiri. Aku tidak bermaksud mencelakai Elena. Semua yang aku lakukan adalah demi keluarga Miller. Renata menguatkan dirinya, hanya saja aku tidak menyangka bahwa diriku masih meremehkanmu. Padahal, kamu sudah melakukan yang lebih baik bahkan melampaui kakek. Ini tidak penting. Yang terpenting, mulai hari ini, kamu bukan lagi anggota keluarga Miller. Jensen berteriak dingin, keputusan ini, aku sendiri yang mengatakannya. Tidak bisa, aku terlahir sebagai anggota keluarga Miller dan akan meninggal sebagai keluarga Miller. Kamu tidak berhak untuk mengusirku. Renata tiba-tiba berdiri dan menjadi histeris. Berhak? Ini berdasarkan fakta saja, bahwa aku pemimpin keluarga Miller saat ini. Jensen menatap tajam ke arahnya. Sebenarnya, jika bukan karena hati Renata yang masih di keluarga Miller, Jensen pasti sudah mengusir, bahkan mungkin juga membunuhnya. Pemimpin keluarga Miller. Aku tidak setuju. Renata tampaknya memang jahat, tetapi dia sebenarnya adalah wanita yang sangat kolot. Jika tidak, ketika keluarga Miller jatuh, dia sudah meninggalkan keluarga Miller sejak lama. Mengusirnya dari keluarga Miller, pada saat tertentu akan lebih sulit daripada membunuhnya. Jensen, Renata memang salah, bagaimanapun, semua yang dilakukannya adalah demi keluarga Miller. Aku harap kamu bisa mengampuninya kali ini demi aku. Saat itu, terdengar suara ringkih. Nenek Miller, yang tidak peduli dengan dunia, tiba-tiba keluar memakai kruk.